Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menteri Ferdinand Utama, NIM J410 2016, sebagai moderator yang akan memimpin pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum membacakan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu saya sendiri, Menteri Ferdinand Utama, NIM J410 2016, Januari Rizky Dwi Ahmad, J410 2045, Harari Sang Rasendria, J410 2051. Selanjutnya materi akan dibaca oleh rekan saya. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan ke dalam golongan-golongan narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf, pusat atau otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau jiwa dan fungsi sosial. Masalah penyalahgunaan narkoba di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya semakin kompleks. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik, dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Upaya menghindari penggunaan narkoba. Yang pertama, primer. Sebelum penyalahgunaan terjadi biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dan lain-lain. Instansi pemerintah seperti hanya BKKBN lebih banyak berperan pada tahap intervensi. Ini kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang ditunjukkan kepada remaja langsung dan keluarga. Yang kedua, sekunder. Pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment, fase ini meliputi fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Yang ketiga, terakhir, tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas fase stabilisasi antara 3-12 bulan untuk mempersiapkan penggunaan kembali ke masyarakat, dan fase sosialisasi dalam masyarakat agar mantan penyalahgunaan narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dan lain-lain. Macam-macam pendekatan bagi remaja. Pendekatan agama dengan menanamkan ajaran-ajaran agama yang diutamakan sebenarnya ritual keagamaan, melainkan memperkuat nilai moral yang terkandung dalam agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendekatan psikologis dengan mengenali dan memahami karakteristik kepribadian. Mengenali remaja berisiko tinggi menyalahgunakan nafsa dan melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan nafsa. Selanjutnya, pendekatan sosial dan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur
mendengarkan dan menghormati pendapat anak. Selanjutnya, saran untuk remaja. Bagi pelajar, jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Jadilah orang yang dapat menganalisis keadaan agar tidak terlibat dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Jika ada teman atau orang yang dikenal menggunakan narkoba, jauhilah dan coba melaporkan kepada guru atau pihak yang berwajib. Bagi pemerintah, diharapkan sering untuk mengadakan kegiatan sosialisasi berupa webinar tentang narkoba ke sekolah-sekolah dan juga memberikan hukuman yang setimpal dan dapat memberi efek jerah kepada pengguna atau pengedar narkotika. Bagi peneliti, diharapkan untuk membuat konten atau materi yang lebih kreatif yang dapat menarik perhatian para penonton, dan kegiatan implementasi akan lebih baik jika dilakukan dalam jangka yang panjang. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saat proses menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.